Hai Eners, balik lagi bersama gue Sinta Endi. Setelah lama nge-upload video, kali ini gue datang dengan konsep yang berbeda. Kalau dulu gue penelusuran langsung ke lokasi, kali ini gue akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman gue sejak kecil sampai dengan di titik sekarang ini. Dan bagi kalian yang punya pengalaman-pengalaman horor yang mau diceritakan di sini, kalian bisa langsung DM gue ke link Instagram gue yang ada di deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja ceritanya. Menurut orang, gue ini adalah seseorang yang mempunyai kelebihan untuk melihat makhluk astral atau gaib di sekitar gue. Ada suka dukanya juga sih untuk orang penakut seperti gue, melihat mereka-mereka terutama yang sosok yang menyeramkan itu sangat mengerikan dan buat deg-degan juga. Tapi untungnya gue punya eyang uti, eyang putri lah ya, dari nyokap gue yang memang beliau ini punya kebiasaan atau kelebihan juga. Jadi selama beliau masih hidup itu, beliau ini sering membimbing gue untuk memperkenalkan gue dengan makhluk-makhluk gaib atau sesuatu yang aneh, yang asing di sekitar gue. Jadi ceritanya gini, waktu itu gue pergi liburan ke Bandung ke rumah eyang putri gue. Saat itu mungkin gue masih SD lah ya, sekitar kelas 3 atau kelas 5 SD. Jadi gue main ke rumah eyang putri gue. Untuk anak kecil yang excited menyambut liburan gitu, jujur aja memang gue sangat bertingkah saat itu. Dan eyang gue ini mempunyai rumah yang halamannya cukup luas, dengan di sana ada pohon jambu, pohon mangga, dan tanaman-tanaman yang lain lah. Karena gue itu dulu kecilnya agak tomboy, jadi gue seneng banget untuk manjat-manjat ke atas pohon itu gitu, main lari-larian di pekarangan rumah dan lain-lain gitu. Walaupun hanya sendirian ya, karena gue ini adalah cucu perempuan satu-satunya. Jadi adik gue 2 orang itu laki-laki. Nah, awal ceritanya adalah gue tertarik melihat buah-buah jambu tuh di atas pohon gitu ya, merah-merah banyak gitu, pokoknya menggiurkan lah saat itu. Akhirnya gue pun manjat pohon jambu itu ya, tanpa disadari gue manjat udah terlalu tinggi, sampai akhirnya gue lihat ke bawah, dan di situ gue sadar kalau ternyata gue takut ketinggian, jadi gue nggak bisa turun. Sampai akhirnya sekejap tuh gue bingung, entah mau turun atau bagaimana gitu ya, atau stay di situ. Akhirnya gue memilih untuk diam aja di situ sambil manggil-manggil penjaga rumah gue. Saat itu kebetulan laki-laki ya, tapi nggak kunjung datang nih. Dan gue sesaat itu tertarik melihat ke atas karena gue merasa ada seseorang di atas. Akhirnya gue melihat ke atas, gambaran gue saat itu adalah seperti transparan tapi bisa kelihatan sosoknya gitu. Jadi kayak ngeblur gitu, tapi dia persis ada di atas gue. Dan tanpa gue sadari, ternyata gue malah manjat lagi ke atas pohon jambu itu gitu, seperti mengikuti panggilan dari dia yang entah siapa itu. Akhirnya gue naik ke atas, dan tanpa sadar itu ternyata semakin tinggi, sampai akhirnya gue panik dan sadar, sampai gue teriak-teriak lagi untuk manggil penjaga gue. Tapi ternyata yang datang menghampiri gue saat itu bukan penjaga rumah gue, melainkan eyang uti gue. Dan dia langsung ngeliat ke atas, terus bilang ke gue, "Kamu ngapain di atas sana? Turun sini, ngapain kamu ganggu-ganggu?" Saat mendengar ucapan eyang uti gue baru sadar kalau ternyata eyang uti gue bukan bicara sama gue gitu, karena ada kalimat "jangan ganggu-ganggu". Akhirnya gue bilang sama eyang gue, "Eyang, tolongin aku nggak bisa turun" gitu ya. Nah akhirnya eyang uti gue manggil lah tuh penjaga gue, dan gak lama kemudian penjaga rumah gue tuh datang menghampirin gue, dan dia manjat ke atas pohon itu untuk bantuin gue. Nah karena gue ketakutan, akhirnya penjaga rumah gue itu gendong gue di atas punggungnya dia, sampai akhirnya dia pelan-pelan turun. Terus udah gue sampai di bawah, eyang putri gue itu menenangkan gue lah ya, karena jujur aja saat itu gue sangat panik.
gue ditenangin dan Eyang Putri gue masih ngeliat ke atas pohon itu gitu, seakan-akan kayak memang ada sosok di atas pohon itu. Sampai Eyang gue bilang gini, kalau kamu mau main sama cucuku, kamu yang turun ke bawah, tapi jangan ajak cucuku naik ke atas gitu. Gue masih bingung gitu apa yang terjadi saat itu, karena menurut gue ini sangat aneh gitu, sosok yang gak kelihatan tapi yang gue bicara sama siapa, itu jelas-jelas beliau sedang bicara dengan seseorang atau makhluk inilah. Tapi pada saat gue mau perhatikan dari atas pohon jambu tempat tadi gue duduk ketakutan gitu, gue ngelihat ke bawah dan ternyata itu bayangan transparan yang gue lihat sebelumnya itu mengarah turun. Seperti dia itu tahu apa yang diperintahkan sama Eyang Uti gue. Sampai gue merasa sepertinya sosok ini berdiri di samping gue bersama Eyang Uti gue. Dan pandangan Eyang saat itu mengarah ke tempat sosok itu berada. Akhirnya Eyang Putri bilang, ini kenalin cucu saya. Dan Eyang Putri itu kayak ngarahin tangan gue untuk seakan-akan berjabat dengan makhluk itu gitu. Dan anehnya saat itu gue merasa hawa yang sangat dingin berbeda dengan hawa di sekitar gue gitu ya, seakan-akan memang benar gue menjabat makhluk itu. Sampai akhirnya Eyang Putri gue bilang, lain kali kalau mau ajak cucu saya main, jangan ajak dia ke atas, tapi kamu yang turun ke bawah. Udah, setelah itu Eyang gue pun mengajak gue pergi masuk ke dalam rumah. Dan keanehan bukan hanya di situ saja gitu, karena libur sekolah itu lumayan panjang dan gue stay di rumah Eyang Uti gue itu lumayan lama gitu ya. Jadi banyak keanehan-keanehan juga yang gue alamin saat itu. Salah satu ceritanya adalah seperti ini. Di hari itu mungkin gue kecapean main atau apa, gue agak sedikit kurang enak badan. Gue tidur di kamar tamu yang memang biasa kita tempatin saat gue liburan dan bermalam di rumah Eyang Uti gue. Tidur di situ terus sendirian. Kebetulan saat itu kedua orang tua gue sedang keluar rumah dan gak pulang, jadi gue tidur sendirian. Nah saat malam gue kebangun, gue ngerasa badan gue itu pegel semua gitu. Mungkin karena kecapean main siangnya gitu ya. Tiba-tiba Eyang Uti gue ngetok pintu kamar dan langsung masuk ke dalam kamar gue, lalu duduk di samping tempat tidur gue. Kebetulan banget gitu ya, gue yang terbangun saat itu melihat Eyang Uti gue datang ke kamar, gue merasa nyaman lah, ada yang nungguin gitu. Jadi gue sebagai cucu perempuan itu manja lah ya. Jadi saat itu gue bilang sama Eyang gue, Eyang aku gak bisa tidur, badan aku pegel semua gitu. Terus seperti Eyang itu tahu apa yang gue mau, Eyang itu duduk di samping tempat tidur gue, langsung pijit kaki gue gitu ya, tangan gue, punggung gue dilus-elus sampai akhirnya gue tertidur. Pagi harinya begitu gue bangun dari tidur, gue merasa badan gue sudah enakan gitu. Jadi merasa membaik lah dari sakit gue semalam. Dan gue dengar udah ada aktivitas di ruang bawah, di ruang makan gitu ya. Seperti orang sedang makan gitu, bunyi-bunyi piring, gelas gitu. Bahkan ada suara-suara yang gue denger lah dari ruang makan itu. Akhirnya gue turun dan ternyata benar di situ udah ada aktivitas. Jadi Eyang Uti gue dan Eyang Kakung gue sudah sarapan di sana. Di situ ada adik-adik gue juga gitu ya. Orang tua gue, mama dan papa itu belum ada saat itu karena memang beliau bermalam di rumah saudara gue yang lain. Udah akhirnya kita sarapan. Terus Eyang Uti gue nanya gitu ya, kamu udah sembuh ya? Alhamdulillah gitu. Terus gue bilang dong sama Eyang gue, iya kan udah dipijitin Eyang semalam gitu. Terus Eyang gue langsung jawab, dipijitin katanya gitu. Iya, Eyang masuk kamar aku semalam, Eyang mijitnya enak gitu. Sampai aku ketiduran dan paginya itu aku merasa lebih enak karena badannya. Gue melihat ekspresi Eyang gue itu bingung ya, heran gitu.
Sampai akhirnya beliau tanya sama gue, pijitin kamu, Eyang nggak masuk kamar kamu katanya semalam, gitu ya. Gue saat itu cuma mikir ya mungkin Eyang lupa atau mungkin Eyang nggak sadar juga karena kebangun dari tidur tengah malam gitu ya, terus naik ke kamar gue tanpa dia sadari. Tapi berkali-kali Eyang Uti gue itu meyakinkan bahwa beliau ini nggak naik ke kamar gue semalam, sama sekali nggak naik ke kamar gue. Akhirnya kita berdua cuma berpikir bahwa ya mungkin itu sosok Eyang yang lain yang memang menyayangi dan care sama gue, sehingga saat itu gue sakit dan beliau itu mencoba menenangkan dan memberikan gue kenyamanan gitu. Itu kita nggak bahas lagi lah ya. Kita makan sarapan itu seperti biasa, nggak ada pembahasan-pembahasan seperti itu lagi. Sampai akhirnya sore hari itu abis gue selesai mandi, yang putri gue manggil gue masuk ke kamarnya gitu, seperti hendak membicarakan sesuatu yang serius, karena saat itu ekspresi muka dari yang Uti gue pun terlihat serius manggil gue gitu ya. Sinta sini sebentar deh ke kamar Eyang gitu. Dan gue disuruh duduk di tempat tidur Eyang. Terus Eyang bilang bahwa sosok yang gue lihat semalam yang datengin kamar gue itu adalah sosok pendampingnya Eyang. Jadi seakan-akan Eyang putri gue itu punya kembaran gitu. Cuma mungkin Eyang putri gue itu tidak menyangka lah kalau gue akan bercerita secepat itu. Gue mengetahui, gue mengenal sosok ini secepat itu. Sampai akhirnya Eyang Uti gue cerita bahwa itu adalah kembaran Eyang gitu ya. Jadi cara beliau menjelaskan pun seperti cara beliau menjelaskan kepada anak kecil seumuran gue lah gitu, dengan bahasa yang gampang dipahami oleh anak kecil. Itu kembaran Eyang katanya, jadi kamu gak perlu takut ya, anggap aja itu Eyang gitu. Karena memang jelas sekali sosok beliau yang mendatangi gue ini memang tidak menyeramkan. Jadi memang seperti Eyang. Seperti Eyang, bajunya, pakaiannya pun pakaian-pakaian yang memang sering Eyang pakai gitu. Nah terus akhirnya dikasih tahu begitu, kamu pun punya kembaran. Eyang bilang begitu sama gue. Saat itu gue cuma pemikiran anak kecil gitu. Kembaran apa ya? Waduh, gue senang banget dong kalau punya kembaran. Secara gue perempuan sendiri, gue gak punya teman main. Adik-adik gue 2 laki-laki. Terus dengan spontan gue cuma tanya sama Eyang Uti gue, mana kembaran aku mana gitu ya. Terus aku senang kalau punya kembaran, mana yang panggil ke sini kembaran aku pengen kenal gitu. Sampai akhirnya yang putri aku bilang, nanti suatu saat kamu pasti ketemu sama kembaranmu katanya gitu. Ya udah, masih tetap maksa ya, namanya anak kecil ya. Kapan? Yang bilang ya nanti ada saatnya, nanti juga kamu tahu, nanti juga kamu ketemu kenal sama dia gitu. Ya sudah, terus selain itu juga gue dikasih wejangan sama Eyang gitu ya, tentang apa yang akan gue lihat nanti di kemudian hari. Intinya adalah kamu tidak boleh takut, kamu harus menerima mereka ya semampunya kamu aja gitu, tapi jangan takut gitu. Ya gue bilang gitu kan. Dan saat gue kecil, kebayangnya itu sosok-sosok yang disebut sama Eyang gue itu seperti sosok-sosok pada umumnya gitu ya, kayak setan-setan Indonesia lah gitu. Kita kenal kayak kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul gitu ya, hantu-hantu seperti itu gitu. Akhirnya gue bilang dong sama Eyang gue, kalau gue ketemu sama sosok-sosok seperti itu, yang jelas gue pasti akan takut. Tapi Eyang gue kembali meyakinkan bahwa nanti kamu akan tahu sendiri gitu. Udah akhirnya berjalannya waktu gitu kan, memang banyak kejadian-kejadian yang gue alami, kejadian yang aneh sih menurut gue gitu. Jadi mama itu dulu waktu gue kecil, apalagi pada saat kita itu berkunjung ke rumah Eyang di Bandung, mama ini sering ajak gue ke pasar tradisional ya. Jadi kebetulan Eyang putri gue itu punya toko kain di pasar itu gitu. Jadi kita sering berkunjung ke pasar, belanja di sana dan mengunjungi toko Eyang ini gitu.
Nah, tapi lucunya adalah setiap kali mama ngajak gue itu ke pasar, gue selalu bilangnya asik mau ke kebun binatang gitu kan. Mama sempat heran sih waktu itu, ke pasar bukan ke kebun binatang gitu ya. Kenapa gue bilang kebun binatang ya? Karena menurut gue ya seperti kebun binatang. Jadi di pasar itu gue melihat kayak sosok-sosok manusia dengan kepala-kepala binatang. Bahkan gue melihat kayak toko-toko tempat mereka berjualan itu memang banyak binatang. Gak jarang gue menemukan binatang. Jadi gue pikir apa yang mereka jual itu adalah binatang, seperti ular gitu, terus tikus-tikus kecil gitu kan ya. Jujur aja gue sangat takut dengan tikus, gue nggak tahu kenapa gitu. Jadi memang toko-toko yang gue lihat menjual binatang ini gitu, itu pasti gue jauhi. Jadi gue agak melipir gitu. Sampai dengan mama itu suka bertanya, kenapa sih, kenapa kamu takut apa gitu. Terus gue bilang, itu ngapain sih orang jual tikus di bak terbuka seperti itu? Kan gue cuma takut tikusnya itu kabur gitu. Tikusnya itu kabur. Itu bukan jualan tikus, kata mama gue. Kamu coba lihat yang benar gitu. Sekilas itu malah gue merasa bahwa ini yang malah nggak nyata gitu, karena gue ngelihat dagangan mereka itu nyatanya ya tikus-tikus itu. Tapi sekilas setelah mama bilang lihat yang benar, lihat yang benar, gue memang melihat kayak ada telur bertumpuk-tumpuk gitu ya, terus udah gitu mie instan, terus atau sayuran-sayuran hijau gitu. Tapi hanya sekilas. Balik lagi malah gue melihat itu tikus gitu. Terus ada lagi pedagang ini tuh menjajakan barang dagangannya itu di bawah gitu. Jadi hanya dialaskan terpal gitu kan, dan orang-orang ngantri untuk membeli dagangannya di situ. Nah, terus gue bilang sama mama gitu ya, Mah, itu ngapain sih orang ngantri serame itu bawa-bawa kantong plastik tapi isinya kenapa tanah semua? Terus mama balik lagi heran ya. Tapi karena mama ini sepertinya sudah menyadari keanehan dalam diri gue gitu ya. Akhirnya mama tanya nih sama gue, memang apa yang kamu lihat di situ mbak gitu. Terus akhirnya gue bilang, itu orang jualan tanah merah gitu. Tapi kenapa, apa istimewanya dengan tanah merah itu? Kenapa banyak sekali orang ngantri gitu. Saat mendengar penjelasan gue itu, mama cuma ngelus punggung gue dan mama cuma bilang, coba kamu lihat lagi baik-baik, itu apa yang dia jual. Nah, kembali seperti yang jualan tikus itu tadi ya. Jadi yang lebih nyata buat gue adalah pedagang itu menjual tanah. Nah, saat gue berusaha untuk fokus dan melihat yang benar gitu dagangannya itu apa, di situ gue ngelihat pedagang ini menjual sayur-sayuran. Jadi beraneka macam sayur gitu. Ada buah-buahan juga, pokoknya macam-macam. Tapi yang gue lihat itu hanya satu macam. Akhirnya ini menjadi kunci buat mama gitu. Jadi setiap kali gue melihat pedagang-pedagang yang jualannya aneh, yang tidak semestinya, mama pun akhirnya nggak belanja di sana gitu, karena tahu memang pasti ada sesuatunya gitu loh. Udah, jadi akhirnya setiap kali mama gue mau belanja, mama gue tuh selalu nanya sama gue, mbak itu jualan apa, mbak itu jualan apa gitu. Jadi gue tuh jadi kuncinya gitu. Kalau jualannya aneh mama gue nggak beli. Udah sampai akhirnya kita pun punya toko-toko langganan di pasar itu, yang gue tidak pernah melihat dagangan mereka itu aneh. Jadi ke toko-toko itulah nyokap gue selalu belanja gitu. Jadi menurut nyokap gue tuh ya aman gitu ya. Terus setelah kita belanja muter-muter pasar, akhirnya kita tuh mampir ke ke toko kain milik eyang gue itu gitu. Nah, saat itu kita itu duduk kan beristirahat di balik lemari tempat kain-kain jualan ini ditumpuk gitu. Jadi di toko itu kita duduk di bagian dalamnya lah gitu. Nah, terus udah gitu gue ngeliat ada perempuan gitu ya. Maaf ya, ini dia bercadar, terus udah gitu tertutup semua gitulah. Pakai busana hitam-hitam
gitu. Terus sekilas gue melihatnya memang aneh gitu ya, aneh bukan aneh gimana ya, maksudnya aneh dengan penampilannya dia aja gitu. Penampilan ini baru gue lihat saat itu, ada orang ke pasar dengan penampilan seperti itulah gitu. Nah, gue merasa ada yang aneh dengan perempuan ini gitu. Jadi karena dia pakai cadar kan ya, jadi kan kelihatannya hanya matanya aja gitu. Tapi matanya itu aneh menurut gue. Jadi sekilas itu dari tatapan matanya itu kayak ada mungkin blitz kepancar ke mata gitu, jadi kayak ada tring tring gitu, tapi warnanya tuh merah. Saat itu gue cuma bilang gini sama Eyang, tapi setelah perempuan ini pergi ya, gue cuma bilang gini, Eyang itu kenapa ya matanya kok kayak begitu gitu. Nah, semenjak gue melihat kejadian-kejadian aneh ini, memang gue sering sharing atau bercerita ke Eyang Uti gue, karena Eyang Uti gue ini yang bisa menjelaskan, penjelasan Eyang Uti gue itu yang paling masuk lah ke otak gue saat itu ya. Terus Eyang Uti gue cuma bilang kayak begini, ya kita berdoa aja semoga tidak terjadi apa-apa gitu ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah gitu, dan gak ketemu lagi sama orang ini gitu. Sebenarnya jujur dari penjelasan Eyang gue itu, gue agak sedikit bingung gitu apa yang dimaksud gitu kan. Udah, ternyata gitu beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian itu gue udah balik ke Jakarta gitu ya. Jadi gue dengar Eyang gue itu nelfon mama cerita bahwa ada orang jahat masuk ke toko kainnya, jadi pura-pura belanja kain gitu, pura-pura belanja kain. Terus ciri-cirinya adalah sebenarnya ciri-ciri perempuan yang gue lihat saat itu gitu, dengan apa, baju tertutup dan pakai cadar, baju hitam-hitam. Cuma menurut Eyang gue waktu itu dia datang tidak sendiri tapi berdua, dan dua-duanya berpakaian seperti itu. Udah akhirnya gue denger tuh mama lagi ngobrol sama Eyang di telepon gitu kan, tapi ibu nggak apa-apa kan, mama bilang gitu kan ke Eyangku. Terus enggak apa-apa ibu sih, ibu kasih aja, kasihan mungkin dia butuh kali ya gitu ya. Jadi terkesan adalah orang ini sebenarnya mau merampok atau menodong toko kain Eyang gua gitu, tapi Eyang gua menghadapinya dengan tenang, sehingga beliau ini tidak keberatan gitu dengan memberikan uang yang ada di toko kain itu gitu. Terus bahkan orang perempuan dua ini tuh sampai dikasih minum sama Eyang gue gitu. Terus akhirnya gue ikut nimbrung ya, pengen tahu gitu apa yang terjadi gitu. Gue ikut nguping sama mama waktu itu di telepon. Terus akhirnya selesai tutup telepon itu, gue bilang sama mama, itu rasanya aku pernah lihat deh perempuan-perempuan itu dulu waktu pas kita ke Bandung tuh, waktu kita ada di tokonya Eyang gitu ya. Tapi gue nggak bilang sama mama bahwa apa yang gue lihat kayak matanya terpancar sinar merah sekejap gitu gue lihat, terus dan penjelasan yang seperti itu gue nggak cerita sama mama gitu. Sampai akhirnya malamnya itu yang gue telepon lagi ke rumah, tapi saat ini yang dicari adalah gue, mau ngobrol sama Sinta katanya. Udah akhirnya kebetulan waktu itu gue belum tidur, dan mama gue itu manggil gue, Mbak, Eyang telepon nih katanya mau ngobrol sama kamu gitu. Udah akhirnya gue terima lah tuh telepon dari Eyang kan. Sampai akhirnya Eyang cerita nih sama gue, kamu inget gak gitu perempuan yang pakai cadar itu yang dulu datang ke toko kain Eyang gitu kan. Nanti kalau seandainya kamu melihat orang-orang yang seperti itu lagi katanya, kamu gak usah ngomong apa-apa tapi waspada aja, karena orang-orang dengan ciri seperti yang kamu lihat itu artinya dia bukan orang baik gitu. Jadi dia punya niat jahat. Jadi mungkin kayak gini ya yang gue tangkap saat itu, karena gue kan masih kecil ya. Jadi seakan-akan itu ada evil di dalam diri orang ini gitu. Makanya pancaran matanya itu merah gitu ya, kayak di film-film lah. Udah, terus akhirnya gue nginget lagi dong. Oh makanya waktu itu yang bilang, semoga tidak ada apa-apa gitu kan, dan semoga kita nggak ketemu sama orang-orang ini lagi. Ternyata di situ cluenya gitu. Sampai akhirnya ayang gue yang menjelaskan, kalau kamu ketemu orang-orang seperti ini lagi ya kamu waspada aja gitu.
Oke lah, dari situ gue mendapatkan pelajaran baru dari eyang gue gitu ya. Sampai akhirnya eyang gue itu kasih nasihat gitu. Intinya adalah kemanapun kamu pergi, kamu harus selalu berdoa. Karena orang-orang seperti kamu ini bisa menjadi magnet di tempat-tempat mereka mau eksis gitu, mau menunjukkan keberadaannya. Jadi keluar rumah gue harus baca doa, pokoknya kemana-mana tuh gue harus berdoa dulu lah gitu. Karena yang gue khawatir saat itu mungkin dengan anak seumuran gue belum bisa menerima hal seperti itu. Takutnya di luar batas kemampuan gue gitu ya. Takutnya namanya anak kecil itu sawan atau shock lah, keinget-ingat dalam tidurnya apa gitu. Iya, gue cuma bilang gitulah. Intinya semenjak telepon itu mama selalu mengingatkan gue tuh setiap kali mau keluar rumah atau mau melakukan apa, mama selalu bilang jangan lupa berdoa mbak, jangan lupa berdoa mbak gitu. Udah sampai akhirnya kejadian ini berlanjut ya. Dari gue sering menemukan sosok-sosok yang aneh, yang asing buat gue, yang tidak seperti normalnya. Tapi mama itu cuma bilang kalau kamu menemukan hal-hal yang aneh, yang tidak sewajarnya, kamu gak usah bicara, simpan aja dalam hati kamu. Nanti kamu tanyain ke yang aja atau kamu cerita ke mama gitu. Waktu udah berlalu gitu ya, sampai akhirnya datang suatu masa liburan lagi, dimana gue waktu itu diajak mama sama papa untuk liburan, tapi ke rumah eyang gue yang satu lagi di Banyuwangi gitu ya. Biasanya gue sama adik-adik gue itu nggak pernah mau untuk diajak liburan ke Banyuwangi gitu ya. Karena kita ini anak-anak kecil yang senang main di tempat yang enak gitu. Karena bayangan kita saat itu adalah Banyuwangi itu perkampungan, yang kita bisa main apa di sana itu pasti akan membosankan gitu ya. Nah tapi berhubung mama sama papa itu menjanjikan kita bahwa oh ya nanti dari Banyuwangi kita akan lanjut lagi ke Bali kan deket tuh gitu. Jadi akhirnya karena ke Balinya itu akhirnya kita mau ikut. Terus kita ke Banyuwangi itu melalui jalan darat. Nyampe ke rumah eyang gue yang di Banyuwangi ini memang ternyata bentuk bangunan dan lingkungannya, suasana di sana itu memang seperti apa yang kita bayangkan. Sangat pedesaan gitu. Bahkan di sana itu masih banyak delman yang mondar-mandir di jalan untuk sarana transportasi gitu ya. Nah, terus pas masuk pekarangan rumah eyang gue yang di Banyuwangi, jadi eyang gue itu rumahnya cukup besar, pekarangan depannya itu besar. Jadi rumah eyang gue ini terdiri dari 3 rumah. Rumah sebelah kiri, rumah tengah, sama rumah sebelah kanan. Jadi halaman itu, jadi rumah ini tuh berbentuk kayak letter U gitu, dengan halaman di tengah-tengahnya dan di depan-depan rumah kanan kiri ini gitu. Pintu masuknya pun ada 2, jadi sebelah kiri dan sebelah kanan. Cukup besar memang gitu ya. Terus tapi tetap aja kayak rumah-rumah di pedesaan gitu. Bahkan gue masih melihat di dalam rumah eyang gue itu masih ada lampu tempel, itu lampu minyak, dan masih ada sumur juga. Akhirnya kita berbagi kamar gitu, mama sama papa di kamar depan, gue sama adik-adik gue di kamar tengah yang pertama, dan eyang gue kebetulan menempati kamar yang paling belakang gitu, dekat pintu dapur. Kamar beliau di situ gitu. Eyang gue ini cuma tinggal eyang putri ya, jadi eyang kakung itu udah nggak ada. Jadi eyang putri di situ tinggal sendiri di rumah itu gitu. Di situ ada om gue juga, cuma om gue ini tinggal di rumah yang sebelah kanan. Udah. Nah, malam itu ini malam pertama ya, di malam pertama. Jadi waktu itu gue tuh kebelet pipis, terus gue bangunin lah tuh ya adik-adik gue, anterin aku pipis yuk, anterin ke kamar mandi, karena kamar mandinya itu benar-benar posisinya di belakang, dan itu kita di sana tuh masih di posisi belakang itu ya, itu masih lampu minyak atau kita bawa lilin gitu loh, jadi masih ini banget lah. Adik gue nggak mau ya, karena mungkin mereka ini masih ngantuk banget gitu kan, kecapean juga dalam perjalanan. Akhirnya gue ke kamar mama papa dong, ke kamar mama papa. Nah papa bangun terus gue bilang lah ke sama papa ya, temenin aku yuk, aku mau pipis gitu. Akhirnya papa
ngambil lampu minyak yang ada di kamar tidur. Terus ayo papa temenin gitu. Bener kan jalannya itu ke arah belakang gitu. Dan itu tuh rumah bener-bener rumah pedesaan. Jadi walaupun kamar mandi yang di rumah tengah ini itu modern gitu ya, maksudnya udah keramik gitu kan, WC-nya pun duduk gitu. Tapi cara kita ngisi air di dalam bak kamar mandi itu masih tradisional banget. Jadi bak kamar mandi itu ada lubangnya itu yang mengarah juga maksudnya nyambung ke di balik tembok ini. Nah ternyata air dari bak itu diisi dengan cara kita ngambil nimba air di sumur dulu gitu. Jadi diisiin ke dalam baknya itu. Udah kan, waduh mana airnya ini sedikit banget di dalam bak gitu kan. Karena gue waktu itu takut ditinggal sendirian di kamar mandi, karena kan papa harus nimba air dulu di sumur untuk ngisi bak ini kan. Karena gue takut ditinggal sendirian di kamar mandi, akhirnya gue pun ikut papa dong ke sumur gitu kan. Udah karena nggak tahan ya, akhirnya gue bilang sama papa gini, udah pap, aku pipis di sini aja deh gitu kan ya, karena udah kebelet banget gitu. Ya udah kamu pipis, misi dulu kata papa gitu kan ya. Karena ini kan bukan kamar mandi gitu, ini kan sumur gitu. Ya udah terus ya misi gitulah ya, namanya anak kecil nggak tahu juga mau misinya gimana gitu. Udah akhirnya gue jongkok di situ mau pipis. Papa nimba air di sumur. Nah untungnya adalah apa, gue udah bersih gue udah pakai celana lagi gitu. Dan papa tuh juga udah naruh ember timbaan itu di sisi sumur. Akhirnya ayo balik lagi. Papa ngambil lampu minyak yang ditaruh di pinggir sumur situ kan untuk penerangan. Ayo kita balik lagi yuk gitu. Udah tadi udah disiram yang bersih kan? Udah, gue bilang gitu. Nah kaget kita pas begitu baru papa ngambil lampu minyak dan kita balik badan mau menuju ke pintu dapur rumah tengah itu kan. Tiba-tiba ada yang jatuh di depan gue gitu, plok gitu ya. Terus jadi kayak binatang sih menurut gue, karena bunyinya bukan brak atau apa gitu, tapi plok gitu, jatuh di depan kita gitu. Papa kaget tuh, karena memang gue takut, yang gue takutin itu cuma tikus gitu, gue takut ada tikus gitu kan. Udah terus sama papa diambil lampu minyaknya dan diterangin lampu minyaknya. Ternyata yang jatuh di depan kita itu adalah tokek gitu. Tokek itu kan penampilannya kayak cicak raksasa gitu ya. Nah jadi jatuh plok gitu di depan kita lihat itu tokek. Tadinya kita nggak menaruh kecurigaan sama sekali karena memang bentuknya itu tokek gitu jatuh di depan kita gini. Nah akhirnya kita melipir ya, ngelewatin si tokek itu gitu. Terus tapi papa bilang jangan dilangkahin gitu. Jadi kita melipir tuh jalan di pinggirnya. Nah saat itu gue sempat noleh gitu, karena jujur aja ini pertama kalinya gue lihat tokek gitu kan. Pada saat gue nengok ke belakang, terus gue langsung colek papa dong gitu. Pah, emang tokek kakinya begitu ya gitu. Akhirnya papa balik badan dan nyinarin tuh tokek gitu. Jadi kakinya tokek ini tuh kayak kaki anak bayi gitu. Jadi dari telapaknya itu napak begini tuh kaki anak bayi gitu. Terus papa langsung bilang kayak gini dong, Masya Allah gitu ya, udah yuk kita buru-buru ke dalam aja gitu kan. Jadi papa nggak ngejawab pertanyaan gue gitu. Ayo akhirnya gue ditarik sama papa ke dalam rumah lagi gitu kan. Sampai saat itu gue masih penasaran, gue tanya sama papa gitu, Papa emang tokek begitu ya bentuknya, emang tokek begitu? Udah besok aja papa jelasin ya, nanti kamu tanya Eyang aja katanya gitu. Wah ada yang dirahasiakan lah ya itu. Sampai dengan gue masuk ke kamar itu gue masih kebayang-bayang lah bentuk si tokek itu gitu. Udah sampai akhirnya nggak kerasa udah pagi gitu ya.
Kita kumpul tuh udah bersih-bersih segala macam, kita kumpul di meja makan gitu kan, sambil cerita-cerita nih tentang perjalanan kita apalah segala macam. Nah tiba-tiba gue keinget itu tadi malam yang apa yang gue lihat kan, papa juga bilang kan coba nanti tanya aja sama Eyang gitu. Akhirnya gue tanya lah tuh sama Eyang gitu, Eyang tadi malam aku pipis aku ngeliat ada tokek jatuh, aku bilang gitu, di dekat sumur. Terus oh iya katanya gitu, itu kan kayak cicak katanya gitu kan, jadi dia bisa aja tuh jatuh jatuh ke bawah gitu lah. Terus aku tanya dong sama Eyang, emang tokek itu bentuknya kayak cicak tapi emang kakinya begitu ya Eyang? Itu sekejap suasana di ruang makan berubah. Yang tadinya kita bercanda-bercanda apa gitu kan, itu tiba-tiba langsung hening. Karena reaksi yang gue saat ditanya seperti itu adalah langsung nunjukin muka serius. Yang tadinya ketawa-ketawa, itu langsung serius. Terus udah gitu yang gue cuma bilang gini, tapi kamu nggak ngelangkahin tokek itu kan? Nah terus papa yang jawab, enggak bu gitu, kita jalan di sisinya tokek itu kok, kita nggak ngelangkahin. Nah terus namanya anak kecil ya, pengen tahu. Akhirnya aku nanya dong, emang kenapa yang kalau dilangkahin? Jadi menurut penjelasan yang uti gue saat itu adalah itu binatang aneh gitu ya. Jadi tidak seharusnya tokek itu seperti itu. Sampai dengan yang gue menjelaskan bahwa tokek itu seperti cicak raksasa. Jadi ya kakinya itu ya seperti cicak gitu, bukan seperti apa yang gue lihat, bukan kaki manusia. Karena yang gue lihat itu adalah kaki manusia seperti kaki bayi kecil gitu, sebesar itulah. Nah terus jadi menurut eyang gue adalah tokek itu dijadikan media juga untuk kayak teluh ataupun sihir. Nah mungkin tokek yang gue temui sama papa gue semalam itu adalah jelmaan, entah dari media yang mengutuk atau seseorang yang dikutuk gitu, yang disihir gitu ya. Jadi kalau kepercayaannya adalah pada saat kalau seandainya kita itu melangkahi tokek itu, akhirnya kutukan atau sihir terhadap tokek itu terputus dan akhirnya berbalik ke kita yang melangkahi tokek itu gitu. Untungnya kan papa juga tahu lah ya istilah atau cerita-cerita mitos-mitos seperti itu. Jadi memang saat itu juga papa suruh jangan melangkahi tokek itu gitu. Ya Eyang juga menjelaskan bahwa di Banyuwangi ini memang masih kental sekali dengan budaya-budaya mistisnya. Tradisi-tradisi mereka itu ibaratnya masih kebanyakan ritual-ritual yang berhubungan dengan leluhur gitu kan. Dan nggak asing juga dengan teluh-teluh atau sihir menyihir itu gitu. Jadi intinya adalah dimanapun kita berada, kita memang harus berhati-hati dengan sikap dan perilaku kita, dengan tutur kata kita gitu ya. Jangan sampai ada orang yang sakit hati dan berbuat jahat terhadap kita gitu. Intinya sih seperti itu. Akhirnya penjelasan Eyang bisa diterima ya, karena memang kebetulan gue pun juga bukan orang yang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu gitu. Secara gue juga mengalami hal-hal mistis dan penglihatan-penglihatan gaib itulah gitu. Sudah akhirnya hari itu pun berlalu ya, tidak ada lagi keanehan-keanehan sebenarnya. Sampai akhirnya masuk ke malam hari. Masuk ke malam hari, kita kembali lagi lah posisi kamar kita tidur seperti itu. Nah saat itu gue nggak tahu jam berapa, tapi yang jelas sudah malam karena ini gue kebangun dari tidur. Gue mencoba untuk tidur lagi gitu ya, karena gue kebangun sendiri, adik-adik gue masih tidur nyenyak gitu. Saat itu nggak aneh memang, seperti yang tadi gue bilang, di Banyuwangi ini untuk sarana transportasi masyarakatnya itu memang masih banyak menggunakan delman. Jadi kalau seandainya kalian dengar suara tapak kuda atau lonceng delman malam hari gitu ya, itu nggak aneh lah gitu. Yang bikin gua terjaga terus itu adalah bunyi kaki kuda ini sepertinya berada di teras depan rumah eyang gue di pekarangan, karena bunyinya itu jelas banget gitu. Jadi
menurut gue itu bukan dari arah jalanan dan nggak kedengaran ada lonceng. Jadi ya seperti suara kaki kuda aja gitu, tapak kuda aja gitu. Saat itu malah gue berpikir gini ya, apa ada kuda yang lepas terus nyasar ke rumah eyang gue gitu ya, karena tempat parkir delman-delman ini juga kan nggak jauh dari rumah eyang gue gitu. Tiba-tiba gue kaget, papa itu masuk ke dalam kamar gue. Papa masuk ke dalam kamar gue dan ngelihat gue lagi kebangun itu, papa kaget, bilang gini, loh kok kamu belum tidur? Aku kebangun, mau pipis lagi, kata papa gitu. Enggak gitu, aku kebangun aja, itu kok ada kuda ya pak, gitu kan. Nah terus udah itu papa tuh kayak kaget gitu, oh ternyata gue denger juga ya itu suara tapak kuda itu gitu. Terus udah gitu, emang ada kuda pak, kudanya di mana, gue bilang gitu. Akhirnya papa ngajak gue gitu ya, dari tempat tidur papa manggil gini, sini sini gitu. Udah terus gue nyamperin papa dong, terus kita keluar ke ruang tamu gitu, ke ruang tamu. Nggak tahu kenapa, mungkin papa udah melihat sebelumnya gitu ya, jadi papa ngasih lihat gue nih, papa ngasih lihat gue buka korden ruang tamu, kan itu langsung mengarahnya ke teras depan kan. Buka korden ruang tamu, tapi lampu minyak yang papa pegang itu sama papa ditaruh agak jauh tuh. Jadi ini ruang tamu, ini ruang tengah, ini ada ruang makan kecil. Ditaruhnya tuh sama papa itu di ruang tengah, hampir ke ruang makan gitu. Jadi di antara ruang tengah dan ruang makan, jadi agak jauh dari kita. Jadi memang kondisi di ruang tamu saat itu agak gelap gitu ya, karena jauh dari penerangan. Terus papa buka korden ruang tamu dong, tapi buka sedikit gitu. Nah nih sini katanya, tapi diam ya, jangan berisik. Kamu mau lihat lagi nggak gitu kan, sebangsa yang kemarin itu gitu. Jadi papa itu kayak mau ngasih tahu gitu sama gua, seperti ini loh penampakan yang ada di Banyuwangi ini, tapi ya nggak perlu takut gitu. Terus dikasih lihat lagi kan, dan benar gue lihat itu kuda. Karena kebetulan posisi pertama gue ngelihat kuda itu adalah ini kan pohon yang ada di tengah teras tuh ya. Jadi kuda itu tuh ada di balik pohon. Jadi gue cuma ngelihat punggung kuda, badan kuda itulah punggungnya gitu. Jadi kepalanya itu tertutup pohon gitu kan. Udah, memang kakinya gitu-gitu, kakinya plotok gitu. Tapi diem di tempat. Oh pantesan, gue bilang gitu kan sama papa. Pantesan suaranya kedengeran jelas banget ya pak dari kamar aku. Aku bilang ternyata bener ada di teras rumah eyang gue gitu. Ya udah. Nah pas kuda ini agak jalan ke depan gitu, jadi udah nggak kalangan pohon lagi. Di situ gue ngeliat jelas bahwa badannya itu dan kepalanya adalah kepala manusia, kepala orang, badan manusia, dan itu laki-laki. Rambutnya agak panjang lah, maksudnya kalau laki-laki itu dibilangnya agak gondrong gitu ya, tapi bukan gondrong yang panjang gitu. Udah, terus udah gitu badan yang agak kekar lah ya, bukan yang kurus atau yang gemuk gitu, tapi ideal lah, proporsional gitu. Terus kaget tuh gue nyaris teriak saat itu, tapi papa itu langsung yang nutup mulut gue gitu, jadi jangan sampai suara gue tuh terdengar atau menarik perhatian makhluk ini gitu. Terus akhirnya udah lihat, iya udah, akhirnya gue masih kaget ya itu. Terus papa nutup gordennya, udah sekarang balik lagi ke kamar, kamu tutupin aja kepala kamu pakai bantal supaya kamu nggak kedengeran bunyi suara tapak kuda itu lagi gitu. Udah, besok aja kita ngebahasnya, kata papa gitu. Sekarang kamu balik tidur lagi aja dan jangan lupa berdoa ya gitu. Akhirnya papa anterin gue ke kamar gue, terus papa baliklah ke kamarnya gitu kan. Jujur aja nggak bisa tidur gitu, karena memang jelas-jelas nyata kok, gue ngelihatnya gitu, badan itu punggung ke belakang itu kuda, tapi badannya ini badan manusia dan orangnya itu laki-laki gitu. Penampakannya itu mukanya nggak aneh juga sih, nggak nyeremin juga gitu, cuma ya aneh aja menurut gua kayak gitu ya, setengah kuda gitu, badannya warna hitam gitu, kuda itu warna hitam.
atau warna gelap lah ya, karena nggak terlalu jelas lah gitu yang, tapi yang jelas bukan putih tapi warna gelap gitu kuda itu. Gue nggak bisa tidur gitu sampai akhirnya kayak gue ngebayangin kuda itu jalan ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, sampai akhirnya gue ketiduran kali gitu. Nah terus kebangun lagi di pagi harinya itu saat gue masuk ke kamar, ayo sarapan gitu kan. Nah sarapan lebih pagi, terus gue kayak di meja makan itu kayak gue tuh ngasih kode ke papa gitu, boleh nggak nih gue tanyain lagi ke Eyang gitulah. Nah papa paham tuh, jadi sebelum gue tanya sama Eyang, papa udah cerita duluan sama Eyang, bu gitu, tadi malam rumah ibu disambangi ini apa, manusia kuda, bilangnya gitulah ya, disambangi manusia kuda. Terus udah gitu jam berapa, Eyang nanya gitu kan, sekitar jam 1:30 pagi gitu, 1:30. Terus oh biasa itu katanya gitu. Jadi ngomong bahasa Jawa gitu ya, ngomong bahasa Jawa yang artinya seperti ini, ya memang dianya suka mondar-mandir ke sini katanya, karena memang orang deket sini katanya, nggak apa-apa, yang penting nggak mengganggu katanya gitu kan, cuma memang beredarnya di sini, kasihan kalau diusir gitu, itu cuma main doang gitulah. Ya udah, terus gue langsung nyamber gitu ya omongan papa sama yang gue bilang gini, apa itu apalagi yang gitu kan, bahwa manusia kuda ini adalah manusia yang dikirimi teluh atau dikutuk atau disihir gitu, sehingga mereka berpenampilan seperti itu. Yang bikin gue penasaran adalah apakah mereka nanti bisa kembali menjadi manusia yang normal ataukah akan menjadi kuda seutuhnya gitu kan ya. Terus Eyang cuma bilang ya wallahu alam gitu, itu tergantung dari sikapnya dia, amalannya dia nanti, bagaimana dia memperbaiki kesalahannya atau menebus dosanya nanti, kita nggak pernah tahu. Kita tutup mata aja gitu. Cuma balik lagi nasihatnya adalah yaitu jaga tutur kata dan sikap kita terhadap orang-orang, karena orang-orang ini belum tentu gitu menghadapi kita dengan real, bisa aja dengan cara seperti itu. Intinya tetap ibadah kita jangan ditinggal, terus tetap berdoa aja supaya kita tidak mengalami nasib yang sama seperti orang-orang ini. Terus gue tanya dong sama Eyang, kalau tokek ini tidak boleh dilangkahi, bagaimana kalau kita ketemu dengan sosok manusia kuda ini gitu. Terus Eyang Putri bilang, kalau seandainya kamu ketemu sama sosok manusia kuda ini, jangan pernah ditatap matanya. Jadi kalau kamu berhadapan langsung sama dia, tatap aja di sini, di dahi, di antara kedua matanya. Tapi kamu jangan sampai menatap matanya, apalagi sampai natap dalam gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan muncul lah dari kamu ini, muncul rasa iba ke dia gitu ya. Akan muncul rasa iba sampai akhirnya secara tidak langsung aura buruk dan sihir yang terjadi sama dia itu akan terpercik lah gitu ya. Kita tuh akan kena sedikit imbasnya dari sihir yang mereka terima gitu. Jadi nggak boleh tatap matanya dan tetap zikir aja terus katanya dalam hati gitu. Oke gitu. Udahlah akhirnya kita selesai liburan di rumah Eyang gue, dan akhirnya kita siap-siap packing gitu, masukin barang-barang semua ke mobil untuk lanjut perjalanan ke Bali gitu. Oke, itu tadi pengalaman perdana cerita horor gue, dan di sini gue nggak minta kalian untuk percaya, mau percaya syukur, nggak mau ya gondrong. Dan bagi kalian yang baru join, please subscribe, comment, like, dan bantu share ya, supaya gue bisa tetap ada di sini dan berbagi cerita-cerita yang lainnya. See you.